Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desita Ramadhanasya Putri, NRP 1019040003 dari kelas PL3A. Di sini saya akan membahas tentang metode lahan uruk saniter atau sanitary landfill. Latar belakang mengapa metode sanitary landfill ini digunakan. Yang pertama, tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia. Yang kedua, masih kurangnya pengetahuan tentang penggunaan plastik. Yang ketiga, tidak memilih bahan yang bisa digunakan kembali. Yang keempat, minimnya tempat penampungan sementara atau TPS di Indonesia, serta banyaknya timbunan sampah di TPA yang menghasilkan lindi atau bau yang tidak enak. Pengertian sanitary landfill sendiri adalah sistem penimbunan sampah secara sehat di mana sampah dibuang di tempat yang rendah atau parit yang digali untuk menampung sampah. Lalu sampah ditimbun dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis sedemikian rupa sehingga sampah tidak berada di alam terbuka. Menurut Cobanaklus, Theissen dan Virgil tahun 1993. Metode sanitary landfill menurut para ahli, Damanhuri 1995 menuliskan bahwa sanitary landfill adalah sistem pembuangan sampah dengan cara menimbun sampah lapis demi lapis sedemikian hingga sampah tidak berada di alam terbuka. Metode ini hampir sama dengan pemupukan, tetapi cekungan yang telah penuh terisi sampah ditutupi oleh tanah. Namun, cara ini memerlukan area khusus yang sangat luas. Kelebihan menggunakan metode sanitary landfill. Pada setiap akhir proses operasionalnya, biasanya per hari dilakukan pemadatan timbunan sampah. Kemudian sampah ditutup dengan menggunakan tanah sebelum diletakkan lapisan sampah berikutnya. Hal ini untuk mencegah timbulnya bau dan menjadi tempat bersarangnya binatang atau mikroorganisme apabila sampah ditimbun di dalam tanah. Material yang paling baik untuk dijadikan lapisan penutup pada landfill adalah tanah yang agak berpasir atau lumpur yang mengandung batuan kecil. Sedangkan tanah yang mengandung lempung tinggi secara umum jelek untuk dipakai sebagai material penutup. Metode sanitary landfill. Elemen yang dibutuhkan TPA dengan metode sanitary landfill. Yang pertama, lining system. Yang kedua, leachate collection system. Yang ketiga, cover or cap system. Yang keempat, sistem ventilasi. Yang kelima, sistem monitor. Syarat-syarat lokasi TPA dengan metode sanitary landfill. Menurut Cobanaklus, Theissen, dan Virgil tahun 1993, ketersediaan lahan. Diperkirakan setidaknya lahan dapat beroperasi minimum 5 tahun. Namun, rentang minimal waktu perencanaan adalah 10 tahun. Yang kedua, jarak lokasi penimbunan sampah atau TPA dengan sumber sampah sekitar 5-15 km. Yang ketiga, batasan lokasi penimbunan mengacu pada daerah TPA yang akan direncanakan. Yang keempat, kondisi tanah dan topografi. Yang kelima, kondisi klimatologi. Yang keenam, kondisi geohidrologi. Yang ketujuh, hidrologi. Yang kedelapan, rencana penggunaan akhir. Persyaratan lahan pemrosesan akhir sampah menurut SNI 03 3241 1994, koefisien permeabilitas tanah K kurang dari 10 sampai 6 cm per detik, muka air tanah lebih dari 3 meter, sumber air minum di hilir lebih dari 100 meter, jarak dari lapangan terbang lebih dari 3000 meter, curah hujan rendah, arah angin tidak menuju ke permukiman. Selanjutnya, topografi kurang dari 20%, tidak terletak di kawasan lindung. Yang terakhir, tidak terletak di kawasan banjir dengan periode ulang 25 tahun. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.